Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Katakan haleluya. Perhatikan keadaan saudara. Kita perhatikan keadaan kita, perhatikan keadaanmu hari ini. Apakah hidup kita ini sesuai dengan firman Tuhan atau menyimpang dari kebenaran firman Tuhan? Apakah hidup kita ini menuruti kehendak Allah atau menuruti kehendak diri kita sendiri? Atau kehendak manusia? Apakah kita ini mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatan kita sendiri? Mengandalkan hikmat kita atau mengandalkan hikmat Allah? Atau kita bergantung kepada Allah atau bergantung kepada kekuatan manusia? Kita harus perhatikan. Kita perhatikan apakah kita sedang memperkaya diri sendiri atau kita memuliakan Tuhan dengan kekayaan yang Tuhan beri kepada setiap kita. Di awal tahun ini, perhatikan bagaimana saudara dan saya hidup. Siapa yang saudara layani hari-hari ini? Apakah saudara melayani Yesus atau melayani yang lain? Apakah saudara menyembah Yesus atau menyembah manusia? Ini menjadi satu perenungan bagi kita. Nah, ini harus kita perhatikan bagaimana kita hidup hari-hari ini. Fokus kita Yesus atau yang lain. Kalau fokus saudara cuma mujizat, itu terlalu kecil. Itu bonus saudara. Di dalam Yesus saudara terima segala-galanya. Katakan haleluya. Semua, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, berkat yang luar biasa saudara terima. Ketika kita ada di dalam Yesus luar biasa, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Di dalam Yesus berkat yang luar biasa kita terima. Haleluya, kita terima kasih karunia. Kita terima damai sejahtera, kita terima sukacita. Kita terima kemenangan, kekuatan, pemulihan, pengampunan, pengudusan. Luar biasa berkat kita di dalam Yesus. Kita menerima hidup yang kekal. Kita dilayakkan, kita didamaikan, kita disucikan. Kita diangkat menjadi anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Luar biasa. Berkat kita di dalam Yesus. Kita dilimpahi dengan sukacita, damai sejahtera, bahagia, kekuatan yang baru, hidup yang sehat, hidup yang diberkati, hidup yang kelimpahan. Mengalami percepatan, mengalami breakthrough, mengalami mujizat dan tanda-tanda heran dalam hidup kita. Di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, firman Tuhan katakan. Di luar Yesus, akan hidup sia-sia. Sekalipun saudara punya prestasi, tapi tanpa Yesus, tanpa kemuliaan, tanpa hidup sesuai dengan firman Tuhan, prestasi itu akan menjadi sia-sia. Keenam, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang, sia-sia. Semua yang saudara bangun akan menjadi sia-sia. Kalau kita sibuk dengan urusan kita pribadi, saudaraku yang kasih. Hidup ini hanya membangun, haleluya, kemegahan diri sendiri. Supaya kita mendapat pengakuan dari manusia. Membangun keangkuhan, membangun kemegahan diri sendiri akan mengalami kehancuran. Perhatikan bagaimana hidup saat ini.
Kalau saudara sudah ada di jalan yang benar, puji Tuhan, haleluya. Maju terus, katakan haleluya. Kalau saudara sudah di jalan yang benar, lanjutkan. Jangan tertidur lagi. Jangan juga sampai saudara merasa, wah saya sudah ada di posisi ini. Jangan merasa aman, ya. Kalau saudara ditiup sekali lagi, kalau saudara aman, ya, saudara bisa jatuh lagi. Karena itu Yesus pernah bilang kepada murid-murid, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya apa? Supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kita harus berjaga-jaga, saudara yang kasih Tuhan. Supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kita harus bertobat sungguh-sungguh. Kita harus beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan, kita harus penuh Roh Kudus, kita harus mengalami baptisan Roh Kudus, kita harus dipenuhkan oleh Roh Kudus dan kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus hidup dalam penyangkalan diri tiap hari. Hidup dalam kekudusan, hidup takut akan Tuhan. Dan saya percaya, saudara akan alami keberhasilan dalam kitab Mazmur pasal yang pertama. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Harus kita alami persekutuan dengan Tuhan. Harus kita intim dengan Tuhan. Harus dalam persekutuan dengan Tuhan. Saya mendorong saudara supaya saudara punya hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Selain saudara mengikuti ibadah ini live streaming morning prayer atau program atau Bible study setiap hari 3 kali. Ditambah lagi saudara harus punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dan saudara pastikan saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Saudara harus berkomunikasi dengan Roh Allah. Rohmu dan Roh Allah harus intim setiap hari. Harus berkomunikasi dengan Roh Allah. Engkau harus dibangun. Engkau dibangun oleh Roh Kudus. Dan kalau engkau sudah dibangun, maka engkau akan dipakai Tuhan untuk membangun gereja Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang kasih, jangan main-main lagi dengan dosa. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan hidup lagi dalam keraguan. Jangan hidup lagi dalam kekhawatiran dan kecemasan. Tapi keyakinan iman kepada Kristus Yesus, Tuhan kita yang dahsyat dan ajaib. Firman Tuhan katakan, pergunakanlah waktu yang ada ini. Karena hari-hari ini jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, unwise. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Dan kita selalu berkata, Tuhan, datanglah kerajaanmu dalam hidupku. Datanglah kerajaanmu dalam keluargaku. Dalam pelayanan ini datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Itu doa kita. Katakan haleluya. Jadilah kehendakmu di bumi, di keluargaku, seperti di sorga kehendakmu jadi di hidupku. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Jangan bilang dia yang duluan harus mengampuni supaya aku bisa mengampuni. Tapi firman Tuhan katakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Karena jikalau kau mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Selain kita bertobat, kita beribadah kepada Tuhan, berpuasa, berdoa. Tapi supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, kita harus hidup beres.
Kita harus mengampuni. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Kita harus lakukan perintah Yesus. Kita harus bersaksi. Dan Tuhan turut bekerja. Kita harus bangun. Bait Roh Kudus ini kita harus perhatikan. Hidup kita ini kita harus perhatikan. Tubuhmu, hidupmu adalah bait Roh Kudus. Jangan dikotori lagi. Jangan dicemari lagi. Jangan hidup dalam dosa lagi. Tapi hidup sesuai dengan firman Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berani bayar harga. Meninggalkan segala sesuatu untuk Yesus. Kita mengenakan manusia yang baru yang terus diperbaharui. Manusia yang baru ini lahir baru, dipenuhkan Roh Kudus, terus disempurnakan, dibaharui lagi, terus dibaharui lagi, dipenuhkan, dipimpin Roh Kudus dan berbuah. Dan hidup untuk Tuhan, berbuah bagi Allah. Memuliakan Yesus, meninggikan Yesus, melayani Yesus, senangkan Yesus. Kerja buat Yesus. Hidup untuk Yesus. Itulah hidup kita. Hidup kita ini bukan hidup kita lagi. Hidup kita ini bukan milik kita lagi. Nggak bisa lagi sesuka-suka kita dengan hidup kita ini. Karena hidup kita ini adalah milik Yesus. Yang telah ditebus oleh Yesus. Penguasa hidup kita adalah Yesus. Pemilik kehidupan kita adalah Yesus. Dan kita harus menyerahkan hidup. Dan hidup sesuai dengan firman Allah. Sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Di ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap orang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. Katakan haleluya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Dalam segala sesuatu kamu lakukan, perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bersyukur di tahun yang baru ini kita masih hidup, masih bernapas, masih sehat, masih diberi kesempatan. Dan kita hidup untuk Tuhan. Buat keputusan, decided, hidup untuk Yesus. Hidup berbuah bagi Allah. Katakan haleluya, berbuah bagi Allah. Kita perhatikan hidup kita ini. Kita hidup berbuah bagi Allah. Takut akan Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan kehendak Allah. Senangkan hati Tuhan. Memuliakan Yesus. Memuliakan Yesus. Memuliakan Yesus. Carilah perkara-perkara yang di atas. Ya. Carilah Yesus. Carilah Tuhan. Maka kamu akan hidup